Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana, guru kelas 11, akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi. Tensi dasar 3.1 memahami struktur dan kaidah teks eksplanasi kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, 4.1 menginterpretasi makna teks eksplanasi kompleks baik secara lisan maupun tulisan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Tujuan teks eksplanasi menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Nomor 1, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya yang bersifat ilmiah. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan relasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Teks eksplanasi kompleks. Banjir. Pernyataan umum. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia maupun menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun materi. Banjir adalah luapan air secara besar dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang mampu meresapkan air hujan ke pohon ditopang lagi limbah yang sudah sering dibuang
sembarangan. Oleh karena itu mestinya kita perbaiki agar nanti kita dapat berantisipasi dengan sebaik mungkin. Isi berkaitan sebab akibat. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, lebih geografis, berada lebih rendah dari permukaan laut, adanya pasangan naik air laut, dan daerah terletak pada dapat cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia, seperti penambangan liar, hutan dengan sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya, sehingga seluruh air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Untuk manusia, membuat bumi protes sehingga menghukum manusia itu sendiri. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus. Banyak korban, baik nyawa maupun sekedar sakit, sarana publik porak-poranda, dan kerugian. Akibatnya menimbulkan kerugian. Interpretasi. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia.